Hari ini saya mau cerita sedikit tentang obatnya COVID yang ternyata sudah terbukti bisa mengurangi resiko untuk masuk rumah sakit dan kematian. Halo My Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan kalau selama ini saya hanya ngomongin tentang vaksin, hari ini saya mau cerita sedikit tentang obatnya COVID yang ternyata sudah terbukti bisa mengurangi resiko untuk masuk rumah sakit dan kematian. Mungkin My Millennials sudah pada dengar di mana-mana, tapi saya mau coba bikin video ini jadi lebih mudah dicerna aja. Yaitu dengan cara saya mau bandingin langsung. Ada dua obat yang memang sudah terbukti dia efektif. Oke? Obat yang pertama namanya adalah Molnupiravir. Obat yang kedua namanya adalah Paxlovid. Nanti millennials bisa langsung lihat perbandingannya ya di kiri kanan saya. Yang pertama, kita coba bahas dulu dari sisi produsennya. Siapa sih yang bikin obat ini? Kok canggih banget? Ternyata Molnupiravir ini dibuat oleh perusahaan yang namanya Merck. Dan Molnupiravir ini sudah di-approve oleh pemerintah Inggris untuk bisa digunakan sebagai regimen terapi COVID-19. Nah, kalau Paxlovid ini dibuat oleh Pfizer. Yes, Pfizer yang sama yang membuat vaksin Pfizer, ini dia juga membuat obatnya. Nah, tapi untuk sampai saat ini pihak Pfizer baru mau menyerahkan hasil penelitian untuk obat Paxlovid ini supaya bisa di-approve oleh FDA. Nah, lalu yang kedua dari sisi efektivitas. Molnupiravir itu bisa mengurangi 50% kemungkinan itu bisa masuk rumah sakit atau bahkan meninggal. Kalau Paxlovid itu bisa mengurangi 89% resiko masuk rumah sakit bahkan kematian. Kalau misalnya diberikan pada tahap awal. Oke, jadi obat-obatan COVID ini bukan ditujukan untuk COVID berat, tapi COVID yang ringan. Kalau Molnupiravir ini boleh diberikan kalau sudah dalam waktu 5 hari setelah muncul gejala. Kalau misalnya Paxlovid ini diberikan kalau dalam waktu 3 hari setelah muncul gejala. Oke, jadi kalau misalnya udah lewat dari itu, efektivitasnya pasti juga akan berkurang. Dan juga mungkin kalau sudah diberikan lebih daripada hari yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar mungkin kitanya bisa berubah menjadi COVID yang berat ataupun sudah sampai masuk ke rumah sakit. Oke, nah cara kerjanya tuh kayak gimana sih? Kalau si Molnupiravir ini termasuk ke dalam golongan obat mutagenic ribonukleosida, yaitu di mana si virusnya ini dia dimutasikan oleh si obat tersebut sehingga dia jadi tidak bisa memprogram, tidak bisa mengkode, tidak bisa bereplikasi jadinya. Nah, awalnya si Molnupiravir ini sebenarnya dibuat untuk pengobatan virus influenza. Tapi sekarang dialih fungsikan dan ternyata efektif loh. Ternyata dia bisa juga untuk mengobati si COVID ini. Nah, kalau Paxlovid itu dia termasuk golongan protease inhibitor. Nah, jadi kalau dalam proses replikasi sel itu ada satu tahap sebelum terjadi replikasi itu, nah dia udah cegah di situ. Oke, nggak usah terlalu dipikirin gimana caranya. Ini hanya penjelasan singkatnya. Oke, nah intinya dua-dua obat ini adalah berfungsi untuk menghambat atau mengurangi proses replikasi virusnya. Sehingga virusnya tidak dapat berkembang terlalu cepat, tidak bisa bertambah banyak dengan cepat. Harapannya antibodi kita juga bisa akan lebih mudah menghancurkan, membunuh si virus yang lagi kesulitan untuk memperbanyak diri dia. Oke, nah lalu kalau dari dosisnya, dua-duanya itu diberikan 2 kali. Oke, selama 5 hari. Nah, cuman kalau si Paxlovid dia diteliti bisa dikombinasi dengan obat yang namanya ritonavir. Itu adalah obat yang digunakan untuk terapi orang yang kena HIV. Nah, fungsi dari ritonavir ini adalah untuk memperpanjang efek durasi kerja daripada si Paxlovidnya tersebut. Tapi tentunya ya, saya mesti ngomong dulu di awal, ini bukan obat bebas, bukan yang obat yang ya udah beli aja tanpa resep dokter, terus bisa kita timbun di rumah. Jadi sesekali kalau kita ada efek-efek yang nggak enak, misalnya kayak ada beberapa merek obat Chinese tuh yang langsung tenggorokan nggak enak, minum dulu deh itu.
untuk mencegah, ini nggak mungkin. Oke, obat ini hanya akan digunakan berdasarkan resep dokter dan harus digunakan oleh dokter yang memang kredibel untuk memberikan resep tersebut. Oke, nah lalu kalau dari efek sampingnya, apa sih? Kita nggak boleh sembarangan nih minum obat ini. Karena kalau untuk molnupiravir, ini kan obat yang sebenarnya bisa memutasi genetik daripada si virusnya. Dan secara teori, kalau obat ini kita berikan jangka panjang, itu juga bisa menyebabkan kanker, ataupun bisa menyebabkan kecacatan pada bayi baru lahir. Oke, jadi nggak boleh sembarangan. Tapi berita baiknya, walaupun ada kemungkinan seperti yang tadi, cancer atau kecacatan pada bayi baru lahir, ternyata selama penelitian diberikan pada orang-orang yang kena COVID, selama 5 hari itu terapinya, nggak ada sih laporannya bisa seperti itu. Oke, lalu untuk kalau Paxlovid yang tercatat bisa terjadi mual, bisa terjadi diare kalau misalnya sudah efek samping daripada obat tersebut. Nah, kalau dari biayanya sendiri, nah saya kumpul-kumpulin data, ternyata banyak yang bilang kalau molnupiravir ini 5 hari terapinya itu akan menghabiskan sekitar $700. Mungkin kalau kita kurskan dengan kurs dolarnya 15.000 atau ya pokoknya kurang lebih 10 jutaan deh untuk 5 hari. Nah, untuk Paxlovid dia belum mengeluarkan statement resmi dia akan jual dengan harga berapa karena memang belum di-approve juga oleh FDA. Jadi kemungkinan besar dari pihak Pfizer-nya mungkin akan mirip-miripin lah harganya dengan si molnupiravir. Mahal ya, mudah-mudahan kita bisa makin penelitiannya makin lanjut, bisa ketemu obat yang makin murah dan juga makin bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang sehingga kalau misalnya amit-amit COVID ini masih berlanjut, obatnya makin banyak nih pilihannya. Ada yang mahal mungkin, ada yang murah, ya tergantung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kan nggak bisa semua orang dipaksa harus beli obat mahal. Dan Mamillennials coba share, komen sebanyak-banyaknya. Saya mau tahu apa pendapat Mamillennials tentang dua obat ini. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!